Baik, Bu Vivi, tadi Anda katakan Anda mau membuktikan sesuatu, silakan saya beri waktunya. Ya, begini, pada waktu di dalam sidang, ya, kelihatan sekali Habib Novel ini penuh dengan dendam sama Pak Ahok. Bahkan di dalam Itu justifikasi Anda sendiri? bukan, Anda punya ini bukti? punya bukti ini di sidang. Dan dia bilang begini, saya itu direkayasa sama Ahok sehingga saya masuk penjara, dia bilang. Kemudian ada 2 orang mati karena Ahok. Ini di dalam sidang di bawah sumpah. Dan kemudian dia terang-terangan mencaci maki Pak Ahok di dalam sidang itu juga. Jadi kelihatan sekali dan dia akhirnya kita flashback kenapa? Oh, rupanya dia itu demo Ahok dulu. Dari dulu pun dia tidak pengen Ahok jadi gubernur. Dia tidak mau Ahok dilantik menjadi gubernur. Jadi sudah ada flashback, itu kan bukti bahwa dia nggak bebas. Bahwa dia memang punya agenda politik, dia tidak pengen Ahok jadi gubernur. Nah, salah satu caranya gimana? Laporin Ahok aja penistaan agama. Terus dia bilang jelas pidatonya Ahok. Nah, jangan lupa pidato Ahok itu di Kepulauan Seribu. Tadi saya ulangin lagi kan. Dia bilang ini orang, saya bilang Bapak tadi melapor, kita tanya nih, atas nama umat se-Indonesia. Lah, orang Pulau Seribu umat Indonesia bukan Islam, iya, tapi orang awam. Nah, sekarang orang awam mana? Kalau agamanya dihina, terus dia balik lagi, orang awam se-Indonesia tersinggung dong agamanya dihina. Makanya lapor. Nah, pertanyaannya ini bolak-balik nih saksinya. Orang ke Pulau Seribu dibilang orang awam beragama Islam. Pak Ahok ngomong 1 jam lebih, habis itu buka 3 termin untuk wawancara. Iya, tanya jawab, nggak ada yang marah, ya kan? Nggak yang tersinggung. Kemudian ternyata apa poinnya bahwa ini berkaitan dengan kredibilitas saksi, Bu Vivi? ya jelas sekali kredibilitas saksi ini punya agenda politik. Dia kan angkat ketua FPI jadi gubernur tandingan. Jadi dia udah nggak seneng dengan Pak Ahok sejak awal, mana bisa dianggap jujur dan objektif lagi. Muatannya Padahal adalah seperti itu. Syarat di KUHP ya, saksi itu harus bebas, jujur, dan objektif. Oke. Ya, jadi ini lagi saya bilang justru sekarang kelihatan bahwa beliau ini punya emosional hubungan dengan terdakwa. Harusnya sebagai penasihat hukum kita bicara dengan koridor hukum aja, nggak usah bawa ke pribadi, ya kan? Anda menyinggung karena Ibu Vivi adalah adik kandung dari. Ya saya nggak bilang gitu, terserah aja lah ya. Saya sih cuma melihatnya. Poin Anda apa sih Pak? Poinnya karena tadi dikatakan dikatakan juga kesimpulan itu yang saya bilang, kesimpulan dia dengan mengatakan tadi itu, gitu loh. Kenapa? Bahwa kita udah nggak usah ribet-ribet lah, nggak usah susah-susah. Ya, ini saksi pelapor yang melaporkan ada suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini diduga tindak pidana, yang ternyata memang tindak pidana dan sudah ada tersangkanya. Dan jadi nggak usah susah-susah. Menurut Anda muatan politis pribadi personal itu? Nggak ada politis, Mbak. Nggak ada politis. Justru kita jadi ngeliat politik. Apa jaminannya ini tidak ada muatan politis bagi Ahok? PH-nya Ahok ini pengurus partai banyak, ada P3, ada dari macam-macam, ya kan, dari PDI, PDIP, ya segala macam. Jangan-jangan ini justru pengacara-pengacara Ahok membawa ini ke ranah politik. Kenapa? Kok gaya narik-narik hal-hal politik? Bicara hukum, di persidangan bicara hukum, fakta hukum. Ini saksi pelapor, cari dasarnya dia melapor suatu peristiwa, benar nggak itu peristiwa? Jadi nggak usah bawa ke politik. Tapi gimana mau kita bilang begitu, Mbak? Justru Ahok mengumpulkan tim pengacara yang berasal dari orang-orang partai. Itu persoalannya. Oke, kita jeda. Kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Ahmad Dhani kembali diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan makar Rahmawati Soekarno Putri terkait penangkapannya di hotel dan mengaku merencanakan pembuatan video klip di hotel tersebut dan bukan merencanakan makar. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Ahmad Dhani datang memenuhi panggilan penyidik Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Rabu sore. Kedatangan Ahmad Dhani untuk memenuhi panggilan sebagai saksi terkait dugaan makar Rahmawati Soekarno Putri. Ahmad Dhani dipanggil penyidik untuk melengkapi keterangan Rahmawati dan hari Selasa sore Rahmawati telah diperiksa penyidik Subdit Kamnekdit Ditreskrimum Polda Metro Jaya di kediamannya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ahmad Dhani juga menegaskan terkait penangkapannya di Hotel Saripan Pasifik tanggal 2 Desember lalu, dirinya membantah secara tegas bahwa pertemuan itu terkait makar. Dhani mengaku kehadirannya di hotel itu bersama putranya untuk merencanakan pembuatan video klip pada 2 Desember lalu. Bahwa saya datang
tanggal 2 nginep di Hotel Saripan Pacific. Saya tidur bersama anak saya yang namanya Dul. Niatnya mau sholat Jumat. Setelah itu saya mau bikin video klip. Lagunya judulnya Iman 212.